Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahimakumullah, satu kalam hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, yaitu barang siapa yang melakukan sesuatu yang istimewa di waktu yang istimewa, maka Allah akan memperlakukannya dengan istimewa pula. Dalam kalam hikmah Ibnu Athaillah ini ada 3 unsur istimewa yang disebutkan. Yang pertama adalah melakukan sesuatu yang istimewa. Yang kedua yaitu waktu yang istimewa. Dan yang ketiga adalah perlakuan Allah yang istimewa. Kita akan membahas nomor 2 dan nomor 3 terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu adalah waktu yang istimewa. Nah, waktu yang istimewa ini menggambarkan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah waktu yang istimewa, dan itu pasti istimewanya. Bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi melalui Rasulullah SAW bahwa pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, amal semuanya dilipat gandakan. Yang wajib menjadi 100 kali lipat, yang sunnah pahalanya seperti wajib. Ampunan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Bahkan di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dan di bulan Ramadan ini juga ada malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang istimewa, satu malam yang luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada hamba kita, kaum muslimin, untuk beribadah seperti layaknya 1000 bulan. Maka kita yakin bahwa Ramadan itu adalah waktu yang istimewa. Nah, berikutnya, poin yang ketiga adalah Allah akan memperlakukan hambanya yang melakukan sesuatu yang istimewa di waktu yang istimewa dengan perlakuan yang istimewa pula. Namun demikian, kita lihat dulu, kalau kemudian Ramadan ini adalah waktu yang istimewa, maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan berupa hidup masuk ke bulan Ramadan, sehingga kita diberikan kesempatan mendapatkan kalam hikmah tadi. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang istimewa di waktu yang istimewa, maka Allah akan memperlakukan kita secara istimewa pula. Nah, kalau kita mampu melakukan amal yang istimewa, puasa yang istimewa di bulan ini, di bulan Ramadan ini, apa janji Allah bagi orang-orang yang melakukan sesuatu yang istimewa di waktu yang istimewa tadi? Yaitu perlakuan Allah yang istimewa pula kepada kita. Kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan ini akan mengantar kita kepada jalan takwa, menjadi seorang yang muttaqin. Maka perlakuan Allah kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dihasilkan dari puasa qiyamul lail di bulan Ramadan ini, maka perlakuan Allah luar biasa. Allah akan membukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Maka keberkahan apa saja yang didapatkan oleh orang bertakwa? Perlakuan istimewa Allah yang diberikan kepada orang-orang yang tadi melakukan suatu istimewa di bulan yang istimewa, di waktu yang istimewa ini, ada 6 hal yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istimewa tadi. Apa itu? Yaitu yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, Allah akan memberikan kepadanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari setiap masalah kehidupan. Yang kedua,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang istimewa tadi, orang yang bertakwa, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahu hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah atau bertawakal kepada Allah, itu salah satunya ciri orang yang bertakwa, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Segala kebutuhannya hidup di dunianya akan Allah cukupi. Berikutnya yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang keempat ini, Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan-urusannya. Segala urusan di dunianya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutup aib-aibnya di dunia. Dan di akhirat, yukaffir anhu sayyi'atihim itu adalah menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang bertakwa tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ditutupi aib-aibnya, dan di akhirat Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, yang keenam, wa yu'zim lahu ajron, yaitu dia, orang yang bertakwa itu, akan dilipat gandakan segala pahala-pahala baiknya, amal-amal baiknya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sudah menjadi kesempatan kita di hari ini, di waktu ini kita sudah masuk ke bulan kedua, bulan pertengahan kedua, pertengahan bulan Ramadan. 10 hari yang kedua, Allah akan memberikan maghfirah bagi kita. Yang pertama tadi, kita di 10 hari pertama kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari kedua Allah memberikan maghfirah, dan nanti di akhir, di 10 hari yang terakhir, Allah akan memberikan kepada kita, dijauhkan dari api neraka, ifkum minan nar. Maka inilah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan bukti bahwa Allah itu menyayangi kita, bahwa kita masih diberikan waktu, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa hidup, diberi kesempatan beramal di bulan Ramadan pada saat ini. Maka apa kemudian harus kita lakukan yang istimewa tadi, di waktu yang istimewa, agar kita menjadi orang bertakwa, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita lakukan semua amal ibadah di bulan Ramadan ini secara istimewa. Bagaimana kemudian kita puasa yang istimewa? Puasa tidak hanya, kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan 3 tingkatan puasa. Ada am, ada khawas, ada khawasil khawas. Maka kalau kita ingin puasa kita istimewa, yang kita lakukan adalah puasa, berusaha menjadi puasa yang khawasil khawas. Tidak hanya menahan lapar dan haus dan berhubungan suami istri di siang hari, tapi kemudian kita menjaga semua panca indera kita. Kemudian juga tidak cukup demikian, khawasil khawas itu adalah menjaga hati kita, jangan sampai hati kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita berqiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat malam, sholat tarawih, menghidupkan malam dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghidupkan malam dengan sahur. Kita bangun jam 3 sahur, melakukan sahur, maka sahurlah dengan semangat. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan, tasaharu, bersahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka siang hari kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail, menghidupkan malam, maka Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita, man qama atau man soma Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, man qama, orang yang qiyamul lail di malam bulan Ramadan,
Allah janjikan sama Rasulnya, yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang terlalu. Sehingga kemudian benarlah apa yang disampaikan Ibnu Athaillah dalam salah satu kalimat hikmahnya tadi, barang siapa yang melakukan sesuatu yang istimewa di waktu yang istimewa, maka Allah akan memperlakukannya secara istimewa. Kita melakukan ibadah yang istimewa di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu akan Allah perlakukan istimewa. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun pasti Allah akan tempatkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.